itu kafir orang yang mengolok-olok itu. Yang bercanda maupun yang ketawa dikafirkan semua oleh Allah. Jadi ayat ini ada sebab turunnya ya. Kalau kita tahu ya, paham bagaimana sebab turunnya ayat ini, kita akan paham makna ayat ini secara tepat. Jadi Allah di sini mengkafirkan, qad kafartum, kalian telah kafir semua, padahal yang bercanda satu orang, yang lain ketawa. Semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da imanikum, setelah iman kalian, berarti sebelumnya mukmin. Karena ada sebagian kalangan mengira ini memang orang munafik. Kalau orang munafik yang punya iman dari awal, mereka punya iman, kemudian dikafirkan oleh Allah gara-gara apa? Bercanda, mengolok-olok Allah. Dan yang diolok-olok bukan Allah sebenarnya. Makanya kalau kita tahu sebab turunnya ya, nanti akan dijelaskan. Jadi bahaya sekali orang yang berani mengolok-olok sesuatu ya yang bagian dari agama kita, agama Islam. Karena itu mengolok-olok ayat atau mengolok-olok Rasul atau mengolok-olok sahabat itu masuk kategori mengolok-olok Allah. Dan orang mengolok-olok Allah tanda tidak mengagungkan Allah. Itulah orang yang tidak punya tauhid. Karena tauhid artinya pengagungan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Inna'fu an ta'ifatin, jika kami memaafkan dari satu kelompok, minkum ya dari kalian, nu'adzib ta'ifatan, kami akan mengadab satu kelompok yang lain. Biannahum kanu mujrimin, karena mereka berdosa. Ada yang dimaafkan, mungkin yang tidak ikut ketawa atau ya Allah Maha tahu ya. Tapi Allah mengadab yang lainnya karena mereka ikut berdosa, ikut tertawa. Jadi mengolok-olok sesuatu dari Islam itu termasuk pembatal keislaman. Ini juga disebut dengan istilah istihza, ya, mengolok-olok agama. Jadi tidak serius, hanya mengolok-olok candaan, membuli candaan. Ini bisa menghilangkan keimanan. Bahkan ada ulama yang mengatakan kekafirannya lebih buruk daripada penyembah berhala. Karena orang nyembah berhala kadang-kadang nggak meremehkan Allah gitu, nggak meremehkan agama Allah, dia cuma nyembah berhala saja gitu. Ini lebih buruk, dia meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 objek candaan yang bisa menyebabkan kekafiran. Ada 7 objek candaan, bahan candaan yang bisa menyebabkan kekafiran. Yang pertama Allah, yang kedua Al-Quran, kemudian yang ketiga Rasul, yang keempat As-Sunnah, ajaran Rasul, hadis khususnya ya, As-Sunnah. Kemudian yang kelima syariat, jadi ajaran Islam semuanya. Kemudian ulama, termasuk para sahabat. Yang keenam ulama. Dan yang ketujuh kaum muslimin umumnya. Seperti orang mengatakan orang Islam memang bodoh semua, misal tanda padahal itu bisa kafir. Menganggap orang Islam bodoh semua. Ini mengolok-olok kaum muslimin. Kemudian berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini, yaitu berkaitan orang-orang yang mengolok-olok sebagian sahabat ya. Nanti dikisahkan. Nanti kita baca saja ceritanya.
Faedah dari ayat ini, satu, mengolok-olok agama dan pemeluk agama, mengolok-olok agama dan pemeluk agama Islam adalah kekafiran. Kemudian yang kedua, tobat orang yang mengolok-olok agama tobat orang yang mengolok-olok agama menurut sebagian ulama Hambali, mengolok-olok agama, tobat orang yang mengolok-olok agama menurut sebagian sebagian ulama Hambali tidak diterima. Jadi tobatnya tidak diterima. Karena kata Allah, Pak, la ta'tadiru, jangan minta maaf, kalian sudah kafir. Makanya dari sini ulama menyimpulkan mengolok-olok agama itu lebih besar dosanya daripada menyembah berhala. Kalau menyembah berhala, taubat diterima. Kalau orang yang mengolok-olok agama, taubat tidak diterima. Kemudian dalil berikutnya, ini yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat itu. Dari Ibnu Umar dan Muhammad ibni Ka'ab wa Zaid ibni Aslam wa Qatadah dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Jadi mereka sedang berbicara antar mereka satu dengan yang lainnya. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Jadi salah satu cerita, ada seorang laki-laki berkata ketika pulang perang Tabuk. Ada seorang laki-laki berkata ketika perjalanan pulang dari perang Tabuk, ini jauh ya, dekat Syam. Kata seorang itu, maro'aina mithla qurra'ina haula'i. Kami nggak melihat seperti para qori kita ini. Qori itu di zaman itu adalah ulama maksudnya. Jadi para ahli Quran di kalangan sahabat. Kami nggak melihat yang seperti para sahabat senior ini. Kenapa? Arghabu butunan, mereka paling gendut perutnya. Tawa, ini untuk candaan saja. Mereka gendut-gendut perutnya. Wala agdaba al sunan, dan paling pendusta lidahnya. Wala ajbana inda liqa, dan tidak ada yang lebih pengecut ketika berjumpa musuh. Maksud mereka siapa? Rasulullah dan para sahabat ahli qiraah. Tawa, kemudian mereka ketawa, bercanda. Faqala lahu Auf bin Malik. Di situ ada Auf bin Malik berkata kepada orang itu, "Kadzabta, kamu dusta." Kadzabta bisa bermakna kamu salah. Kamu salah. Walakinnaka munafik. Tapi kamu adalah munafik. Akhbiranna Rasulullah. Benar-benar aku akan kasih tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Auf bin Malik pun pergi menuju Rasulullah. Jadi Rasulullah berada di bagian depan, itu kafilah panjang
Perang Safar itu barisannya panjang. Ini di bagian belakang. Kata Auf bin Malik, akan aku kasih tahu Rasulullah. Dia berjalan menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka Malik berangkat untuk memberitahu Rasulullah. Bahwa jadal Quran qad sabaqahu. Ternyata Quran sudah mendahului dia. Jadi ayat sudah turun sebelum Malik sampai kepada Auf bin Malik sampai kepada Rasul. Rasul sudah dapat wahyu, sudah tahu cerita itu. Faja'a dzalika rajul, maka orang yang mengolok-olok tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad irtahala wa raqiba naqatahu. Sementara Rasul sudah berangkat dan mengendari ontanya. Tadi istirahat, kemudian berjalan lagi mengendari ontanya. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu, kami hanya ngobrol, hanya bercerita, berceloteh. Natahaddatsu haditsar raqbi, kami berbincang sebagai perbincangan orang yang berkendara. Jadi ketika safar itu suntuk kalau nggak ada obrolan gitu. Naqta'u bihi ana as-safar, kami memutus dengannya beban beratnya torik ya, jalan. Qala Ibnu Umar berkata, kani anduru ilaihi, seakan-akan aku melihat orang itu waktu itu ya, kejadian itu. Ini kan lagi cerita tadi. Aku melihat orang itu muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bergelantungan pada tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inal hijarata tangkibu rijlaihi, sementara bebatuan membentur kedua kakinya. Jadi kakinya membentur batu-batuan, dia diseret dengan tali unta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia terus mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'abu, kami hanya bercerita, kami hanya bercanda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kecuali membaca ayat. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian mengolok-olok, dan seterusnya. Kalian telah kafir. Ma yaltafit ilahi, Rasul pun gak menengok ke orang itu, gak peduli dengannya. Wa ma yaziduhu alaihi, dan Nabi gak melebihi dari membaca ayat saja. Nah ini syahid atau apa, sebab turunnya ayat ini ya. Kita jelas sekarang bagaimana Allah menghukumi orang yang bercanda seperti itu kafir. Qad kafartum ba'da imanikum. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, yang pertama, bahayanya orang munafik terhadap Islam dan kaum muslimin. Bahayanya orang munafik terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi Syekh Al-Qara'awi, penulis kitab Al-Jadid ini, menganggap bahwa orang yang mengolok-olok tadi adalah orang munafik. Tapi Syekh Saleh Al-Syekh dan ulama yang lain menganggap orang mukmin, aslinya mukmin. Karena qad kafartum ba'da imanikum, setelah iman kalian. Kalau munafik enggak ada iman sebelumnya. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Kemudian yang kedua, mencela agama adalah di antara tanda nifaq i'tiqadi. Mencela agama adalah di antara tanda nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi artinya nifaq apa? Nifaq akbar, kafir. Nifaq keyakinan gitu. Jadi dikategorikan kekafiran karena apa? Karena dia kemunafikan. Orang yang mengolok-olok itu berarti ada nifaq akbar di dalam hatinya. Karena memang nggak tergambar ya, orang yang mengakukan Allah kemudian bisa mengolok-olok Allah gitu, nggak bisa. Sama seperti anak yang begitu mengagungkan bapaknya, nggak mungkin mengolok-olok bapaknya.
Rakyat yang mengagungkan rajanya juga nggak mungkin mengolok-olok rajanya gitu. Kemudian yang ketiga, membenci orang Islam dan menghina mereka adalah kekufuran. Membenci orang Islam dan menghina mereka adalah kekufuran. Yang keempat, wajibnya bersegera untuk mengingkari kemungkaran. Wajibnya bersegera untuk atau dalam aja. Wajibnya bersegera dalam mengingkari kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran jangan ditunda-tunda. Nanti makin ditunda makin besar atau lupa. Kemudian 5, sidqu imani Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kejujuran iman Auf bin Malik. Dia nggak ikut tertawa. Dia malah mau melaporkan. Tukang lapor. Apa istilahnya tukang lapor? Hah? Dia mengadu. Ada istilah anak muda sekarang apa? Cepu. Cepu. Cepu itu Jawa Tengah ada cepu. Jadi tukang lapor, orang cepu itu dibenci kawan-kawannya. Orang mengingkari kemungkaran pasti banyak yang nggak suka, apalagi hidup di zaman rusak seperti sekarang. Kebanyakan orang itu nggak mau serius beragama. Mereka nggak mau dibilang kafir, tapi nggak mau sholat juga. Dikelompokkan ke golongan orang kafir nggak mau, tapi sholat juga nggak mau, males. Kadang sholat, kadang nggak. Begitu. Kalau kita ingkari, kita dianggap orang yang ikut campur urusan orang, tidak toleransi, hak asasi manusia dilanggar. Insya Allah. Berat mengingkari kemungkaran itu. Di sini Auf bin Malik menunjukkan keimanannya ya, kejujuran imannya. Kemudian yang keenam, jawazu wasfi syakhsi bin nifaqi. Bolehnya mensifati seseorang dengan kemunafikan. Idza dhahara minhu ba'du alamatihi. Bolehnya mensifati seseorang dengan kemunafikan apabila nampak darinya sebagian tanda-tandanya. Nah, ini tadi simpulan Syekh di situ ya. Mana nggak ada kata-kata munafik. Ya ini hukum nggak tahu diambil dari mana, dari kisah itu nggak kelihatan tanda-tandanya ya. Mana ada mensifati orang munafik yang mana? Nggak kelihatan. Tapi seandainya taruhlah ini kaidah ya, diambil dari dalil yang lain juga gitu. Maka kata-kata bolehnya mensifati seorang dengan kemunafikan artinya dia munafik gitu menghukumi. Itu bukan hak sembarang orang. Maksudnya nggak setiap orang itu bisa menghukumi begitu. Itu tetap dikembalikan kepada ulama. Hanya ulama yang berhak menvonis. Kita orang awam cuma meminta fatwa dari ulama, nggak bisa menghukumi sendiri.
Kemudian yang ketujuh, penetapan mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nazala alaihi wahyi, di mana turun kepada beliau wahyu. Jadi ini menunjukkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Turun kepada beliau wahyu sebelum datangnya Auf bin Malik, sudah duluan. Ini berarti memang Nabi gitu. Kalau manusia biasa nggak bisa. Manusia biasa nggak tahu sebelum dikasih tahu oleh orang lain. Rasul tahu dari Allah Subhanahu wa taala. 8. Adamu qabuli udril mubtilin. Tidak diterimanya udzur atau alasan orang-orang yang membatalkan agama. Orang-orang yang mencela agama, tidak ada udzur baginya, nggak ada alasan untuk minta maaf. Kalau mencela orang tua, mencela apapun dari selain agama, masih kita beri udzur. Tapi ada sebagian orang yang marah kalau dirinya dicela. Begitu agama dicela, santai saja. Nah, itu ada tanda kemunafikan juga. Dia marahnya karena hawa nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan Nabi. Nabi nggak pernah marah kalau apa? Haknya yang dilanggar, dirinya yang disinggung. Tapi kalau sudah agama yang disinggung, Nabi akan marah. Kata Aisyah juga, tangan Rasul nggak pernah mukul wanita, nggak pernah mukul budak, nggak pernah mukul orang, kecuali memukul di jalan Allah, perang. Jadi kalau nggak perang, Nabi tangannya tidak pernah mukul siapa-siapa. 9. Wujubu tasyaddud fi rad'il mustahzi'ina biddin. Wajibnya tegas dan keras dalam membuat jera orang-orang yang mengolok-olok agama. Wajibnya bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang yang dalam membuat jera orang-orang yang mengolok-olok agama. Sekarang banyak dengan adanya medsos tersebar itu mengolok-olok agama. Ada orang sholat tapi bercanda agar orang tertawa. Itu sama, mengolok-olok agama. Itu kekafiran. Tanpa sadar yang nonton ikut ketawa. Bisa ikut kafir. Karena Allah bilang kalian kafir semuanya. Qad kafartum. Jadi yang tertawa pun dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ada men-share video yang di dalamnya ada mengolok-olok agama, nggak boleh. Dan sering kalau di Indonesia ini saya dapati orang yang mengolok-olok agama justru para kiai. Mereka menggunakan materi canda dan tawa dalam dakwahnya, lawakan-lawakan, tanpa sadar kadang mengolok-olok agama kadang-kadang. Cerita tentang neraka tapi untuk ditertawakan. Cerita tentang malaikat untuk ditertawakan. Naudzubillah min dzalik. Ini bisa masuk kategori apa? Mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Tadi belum dilengkapi ya, boleh. Tadi yang ada berapa oknum? 7 ya. Tambah satu lagi, malaikat itu. Mengolok-olok malaikat pun bisa kafir. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sebab turunnya ayat ini, orang-orang itu mengolok-olok siapa? Sahabat. Ada Rasul juga termasuk di dalamnya, tapi sahabat maksudnya. Mereka mengolok-olok sahabat, tapi ayatnya turun apa? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayatnya, Rasul kalian mengolok-olok? Kan nggak nyambung ya. Mereka mengolok-olok sahabat, tapi dianggap mengolok-olok Allah, ayat, Rasul. Nggak ada bilang sahabat. Maka dijawab oleh ulama, siapa yang mengolok-olok sahabat itu pasti secara otomatis mengolok-olok 3 ini. Jadi siapa yang mengolok-olok
sahabat berarti dia mengolok-olok Allah. Kenapa? Karena Allah yang memilih mereka untuk menjadikan mereka sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikira sahabat itu kebetulan jadi sahabat. Allah yang milih. Kalau mereka mengolok-olok sahabat berarti mengolok-olok Allah. Allah yang milih. Kemudian mengolok-olok ayat juga. Kenapa? Karena ayat Quran banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan sahabat. Kok mereka mengolok-olok? Berarti menentang ayat. Ini mengolok-olok ayat kalau begitu. Kemudian juga mengolok-olok Rasul. Kenapa? Karena Rasul adalah satu-satunya orang yang mendidik mereka sahabat. Kalau hasil didikannya diolok-olok, itu sama dengan mengolok-olok siapa? Gurunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah bahayanya mengolok-olok sahabat. Dan begitu juga kaum muslimin. Siapa mengolok-olok kaum muslimin sama dengan mengolok-olok Allah, karena kaum muslimin menjadi muslim karena apa? Mengikuti syariat Allah. Ya. Tapi kalau mengolok-olok orang fisiknya misalnya, dan kebetulan dia muslim, kamu pesek misal, dasar pesek, ketawa gitu, canda. Nah, itu nggak kafir. Ya, walaupun dosa tetap dosa. Tetap dosa, tapi nggak sampai ke tingkat kafir. Tapi kalau mengolok-olok misalnya orang berjenggot, dia olok-olok be dan sebagainya, karena jenggotnya itu bisa kafir. Coba kekafiran itu mudah sekali. Tapi kita nggak boleh mudah mengkafirkan. Kita katakan kepada orang-orang bahwa kekafiran itu mudah. Kalian bisa saja dihukumi kafir oleh Allah, tapi kami nggak gampang mengkafirkan. Kami hanya mengingatkan betapa mudahnya orang terjerumus ke dalam kekafiran tanpa sadar. Ada orang berjenggot dibilang be, kambing. Itu orang-orang komunis zaman Agus Salim dulu pidato, orang-orang komunis di pojokan be. Kata Agus Salim apa? Saya kira saya bicara di forum manusia. Kenapa ada binatang di sini? Dengan cerdas beliau melecehkan mereka. Mereka yang melecehkan duluan. Kemudian apa? Mengolok-olok cadar misalnya. Dibilang ninja. Walaupun bercanda. Bahaya. Makanya nggak boleh meremehkan. Itu aturan Allah gitu. Kita bisa anggap kalau kita begitu mengagungkan bapak kita misalnya, kemudian bapak kita punya aturan apa, diolok-olok aturannya, berarti kita nggak mengagungkan bapak kita, mengandung unsur apa? Celahan. Nah, bagaimana ini aturan Allah gitu? Aturan Allah kok diolok-olok? Orang yang berani mengatakan Islam sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, ini serius, lebih dari sekedar mengolok-olok, lebih parah. Kalaupun cuma bercanda, mengolok-olok, itu juga kafir, apalagi serius. Jadi perkara pembatal Islam ini berkaitan dengan mengolok-olok agama Allah, ini hampir-hampir tidak ada yang selamat kecuali sedikit di antara manusia. Maka kewajiban kita untuk berhati-hati. Kalau pernah terjadi, bertobatlah kepada Allah ya. Mudah-mudahan tidak terulang kembali ya sikap-sikap seperti itu. Mengolok-olok agama Allah di kalangan masyarakat awam dianggap bukan dosa. Udah biasa mereka ngetawain hal-hal yang berkaitan dengan agama. Naudzubillah. Mereka menganggap korupsi lebih bahaya, zina, khamr, membunuh lebih bahaya. Padahal di sisi Allah mengolok-olok ini lebih bahaya. Nah begitu, kacamata agama itu nggak sama dengan logika-logika manusia. Makanya agama nggak boleh disandarkan kepada akal saja. Agama itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Al-Quran tadi. Taubah ayat berapa? 65, 66. Ya, ingat, kalau antum nggak hafal ayatnya, hafal itu. Nama suratnya dan nomornya. Biar gampang dirujuk. Biar nanti antum ketika menemukan kasus, menasihati orang, nggak boleh begini. Ini bisa kafir. Kata siapa? Nah, antum bisa datangkan itu ayatnya. Ini. Allah berfirman begini. Dan ulama menjelaskan juga begitu. Kita udah pelajari tadi kesimpulan dari para ulama dan kita sudah tahu sebab turunnya ayat itu sehingga tidak lagi tertibas ya, nggak lagi rancu. Kalau orang punya ilmu, dia punya seperti lampu terang ya di depan jalannya, dia bisa berjalan di atas jalan yang benar dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Ya, mungkin ada pertanyaan?
Ada. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.